Assalamualaikum teman-teman. Semoga tetap sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Perkenalkan, nama saya Dana Tahtiara Setiawan Rizaldi dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering kita dengar dengan istilah K3. Dan subbab materi yang saya pilih yaitu pendekatan K3. Jadi mau tahu seperti apa materinya? Langsung simak saja. Cekidot. Oke, pendekatan ketiga terbagi menjadi beberapa. Ada pendekatan hukum, kemanusiaan, ekonomi, filosofi, dan keilmuan. Di mana masing-masing pendekatan ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda, yang nantinya akan mengatur para pekerja dan akan berdampak kepada para pekerja, dan ini juga untuk kebaikan para pekerja. Dan kali ini saya akan membahas satu persatu pendekatan ketiga ini. Jadi tetap tonton terus video ini dan jangan pernah di-skip. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan hukum, di mana K3 merupakan ketentuan perundangan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana K3 ini wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apabila sebuah perusahaan tidak menerapkan K3, maka dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa denda maupun kurungan penjara. Jadi betapa pentingnya K3 ini untuk diterapkan oleh sebuah perusahaan sampai-sampai pemerintah mencantumkan K3 di dalam perundang-undangan. Jadi jangan pernah sekali-sekali untuk tidak menerapkan K3 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pendekatan kemanusiaan. Dalam sebuah pekerjaan dapat terjadi yang namanya kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja ini dapat menimbulkan penderitaan bagi para pekerja, sehingga wajib diterapkan yang namanya K3. Untuk apa? Untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja, karena ini menyangkut masalah nyawa seseorang. Maka dari itu K3 merupakan bagian dari HAM atau hak asasi manusia, di mana nantinya para pekerja berada di bawah pengawasan perusahaan maupun pemerintahan. Kemudian, pendekatan ekonomi. K3 mencegah kerugian. Karena jika K3 diterapkan, maka dapat meminimalisir kecelakaan kerja sehingga tidak ada ganti rugi baik dari pekerja maupun dari perusahaan. Selain itu, K3 juga meningkatkan produktivitas. Karena jika K3 juga diterapkan, maka tidak ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga kondisi para pekerja dalam keadaan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Ada juga pendekatan filosofi. K3 juga memiliki filosofi di mana upaya dan penerapannya ditujukan untuk menjaga keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja khususnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dari segi filosofi saja, K3 ini bertujuan baik, yaitu untuk melindungi pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja, yang apabila perusahaan benar-benar menerapkan K3 ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu pendekatan keilmuan. Jika ditinjau dari segi keilmuan, K3 merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit kerja. Dan dari segi keilmuan saja, juga sama-sama mengingatkan bahwa betapa pentingnya menerapkan K3, karena dapat melindungi para pekerja dan risiko kecelakaan kerja yang ada. Dan diharapkan kepada seluruh perusahaan yang ada dapat menerapkan K3-nya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena satu like dapat bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.